Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir lil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبل الآبلين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وعلم يرجون أمر كله يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سليمان شيخ الإسلام كتب الدعوة والإشاعات الحبيب عبد الله بن علي بن محمد حداد في تعريف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا بغائط وقد يتعذر فعل ذلك في بعض الأبنية فيغتفر للمشقة. ولا تبول في الماء الراكد وإن كان كثيرا إلا عند الحاجة إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya terhadap setiap kita dalam setiap detik nafas kita. Apapun kita, dimanapun, dalam kondisi jaga, dalam kondisi tidur, di setiap detik kita, setiap nafas kita, luapan nikmat karunia dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah terhenti. Atas nikmat Subhanahu wa taala kembali Ia kumpulkan kita di rumahnya saat ini sebagai tetamunya, bersimpu di hadapannya. Setiap kita datang ke tempat ini semata taufik hidayah darinya. Kita berharap sebab kumpul kita saat ini di rumah Allah sebagai tetamu Allah, bersimpu setiap kita di hadapan Allah semata melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad. Salah satu taman daripada taman surga Allah ini, di pertemuan yang dihadiri insyaAllah oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap sebab semua itu, wasilah semua itu, Allah Subhanahu wa taala Ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti jejak langkahnya, mematuhinya sebagai cara kita betul-betul mematuhi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sempurna jejak langkahnya secara lahir batin ucapan perbuatan agar kita di sisi Allah menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan limpahan salawat salam seagung-agungnya tak henti-hentinya untuk beliau, keluarga, para sahabat, pengikut, pencinta beliau. Mudah-mudahan Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya sehingga kita di mata Allah menjadi hamba sempurna semata sebagai hambanya, dan mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. InsyaAllah. Yang lalu dijelaskan oleh Habibullah bin Ali bin Muhammad Haddad, jika engkau bertujuan ke tempat Baitul Khala, ke tempat kita menyendiri meninggalkan selain kita, yaitu toilet, kamar mandi, terutama ketika kita menuju toilet untuk melaksanakan hajat kita, untuk buang air kecil atau buang air besar, maka pakailah kedua sandalmu. Sunnah dianjurkan untuk memakai kedua sandal. Wastur ra'sak, dan tutuplah kepalamu. Sunnah kepala kita untuk ditutupi dengan kopiah, kita menutupinya, atau dengan topi, atau dengan kain, atau dengan apapun. Kalau seandainya tidak ada, kita tutupi dengan tangan kita. Dan dahulukanlah kakimu sebelah kiri ketika engkau masuk, dan kakimu sebelah kanan ketika engkau keluar, dan ucapkanlah ketika engkau di luar sebelum masuk, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan ketika engkau keluar, setelah keluar,
bacalah ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani, dan jangan engkau mengingat Allah dalam kondisi itu kecuali dengan hatimu. Dalam kamar mandi WC ingat dengan Allah dengan hati, jangan diucap. Dan jangan engkau membawa sesuatu yang tertulis di sesuatu itu, di kertas atau di apapun, nama Allah Subhanahu wa taala ketika engkau masuk ke toilet, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nama-nama yang diagungkan oleh Allah. Dan jangan engkau melakukan gerakan yang tidak ada manfaatnya, menoleh kanan kiri atas bawah dan lain sebagainya kalau memang tidak dibutuhkan. Dan jangan engkau berbicara kecuali darurat. Dan jangan engkau mengangkat bagian dari pakaianmu kecuali kadar yang ditakutkan untuk mengenai najis ketika engkau tidak mengangkatnya. Dan tutuplah dirimu sehingga tidak dilihat oleh seseorang pun, dan menjauhlah ketika sehingga tidak didengar darimu suara dan tidak dicium bagimu bau yang tidak sedap ketika kita buang air dan lainnya. Tapi WC yang ada di rumah kita sudah cukup untuk memenuhi semua ini. Itu yang kita bahas minggu kemarin, kita lanjutkan. Wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirha, dan jangan engkau menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, bi baulin wala bi ghaid, dengan baulmu, dengan namanya air kencingmu atau dengan kotoran yang keluar dari dirimu. Jangan dihadapkan ke kiblat itu, baik yang keluar dari depan atau dari belakang. Dan juga kalau bisa namanya posisinya jangan menghadap kiblat ketika kita duduk untuk membuang hajat. Waqad yata'addar fi'la dzalik, beliau mengatakan sungguh barangkali ma'dzur, artinya berhalangan kita untuk melakukan itu karena memang kebetulan posisinya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Fi ba'dil abniyati, pada sebagian bangunan. Ternyata bangunan itu tempatnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Fayughtafaru lil masyaqqah, maka hal itu dimaafkan lil masyaqqah karena berat. Kalau kita merubah posisi dari posisi yang sudah ditaruh, tempat namanya kita buang air kecil dan besar agak repot, susah. Nah, maka dimaafkan. Kecuali kalau kita bangun rumah, maka WC-nya kalau bisa jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wala tabul fil ma'ir rakid, dan jangan engkau berkamih di air yang rakid, di air yang diam, tidak mengalir. Wa in kana katsiran, walaupun banyak air tersebut, illa indal hajah, kecuali ketika hajat. Ketika ada hajat memang dibutuhkan kala itu, dan dia tidak ada tempat selainnya, terpaksa ya ada. Jadi masalah kalau enggak jangan. Terutama di malam hari, karena biasanya air yang tenang itu, yang tidak mengalir itu, terutama di malam hari, tempat namanya berkumpulnya bangsa jin. Jadi kalau engkau berkemih di situ, apalagi buang air besar, engkau akan mengganggunya. Kalau engkau akan mengganggu mereka, takutnya mereka pun akan mengganggumu. Karena ada sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah namanya Sayyidina Mu'ad, ya, karena beliau tidak ngerti, kami di sebuah lubang, ternyata lubang itu tempat namanya bangsa jin. Nah, maka ya, karena mereka merasa diganggu, mereka pun mengganggu sampai sahabat tersebut meninggal atas gangguan jin itu. Wala alal ardir salbati wala fi mahabbir rih, dan juga jangan di tempat yang salbah, tempat yang keras ketika kita berkami, terutama begitu juga BAB, buang air besar. Wala fi mahabbir rih, dan jangan juga kalau bisa di tempat hembusan angin, yaitu
Orang bahari mungkin seperti itu karena mereka tidak memiliki WC khusus di rumah mereka. Jadi ketika mereka buang air, mereka mungkin agak ke tempat menjauh, keluar dari rumah mereka ke tempat yang jauh. Sebagaimana seperti sebagian saudara kita mungkin yang di dalam mereka, WC mereka tidak di dalam rumah. Apalagi WC-nya tidak ada tempat yang memang dikhususkan untuk itu, sehingga angin bisa masuk. Takut namanya rasyash. Saya mengatakan kullu dzalik ihtirazan minal baul. Karena semua itu karena kita berhati-hati dari bagian kencing yang kita lakukan, terutama takut namanya kencing itu berbalik ke arah kita, sehingga pakaian kita, tubuh kita bernajis. Alladzi ammatul qabri minhu, yang ammah umumnya adab kubur itu karena disebabkan olehnya. Kami tiba-tiba ketika berkami karena kita tidak berhati-hati, terutama dalam kondisi seperti tadi, air kencing mercik ke tubuh kita atau ke pakaian kita, sehingga kita tidak menyadarinya, kemudian kita salat membawa pakaian yang najis. Fa'alaika bil istibra' minhu juhdak, dan hendaklah engkau ketika buang air kecil terutama untuk istibra', betul-betul merasa bahwasanya air yang keluar itu sudah keluar semuanya tanpa ada tersisa di kemaluan kita. Juhdak, semampumu. Kita upayakan, artinya kita usahakan agar memang ketika kami itu memang keluar semua tidak tersisa, sehingga tidak menyisahkan di dalamnya, takutnya keluar tanpa kita rasakan. Min ghairi khurujin ila hadil waswasah, tapi tanpa mengeluarkan kita sampai batas waswas, ragu-ragu. Ragu-ragu. Jangan sampai waswas. Karena kalau sudah waswas berarti sudah syaitan yang bermain, yang menggoda merayuki kita untuk kita waswas. Tujuannya ya menjauhkan kita dari kebaikan. Kalau memang kita khawatir, takut, waswas, kita merasa mungkin sudah selesai, tidak mungkin tersisa, tapi masih ada perasaan yang tidak nyaman, dianjurkan oleh ulama, setelah kita bersihkan, dianjurkan oleh ulama untuk kita basahi tangan kita percikan ke arah kemaluan kita, agar hilang was-was itu, bahwasanya air itu yang mungkin anda kira dari kemaluan, hendak ini anda sendiri yang ngambil dari air yang bersih, anda sendiri yang membencerotkannya ke tempat kemaluan. Berarti air itu bukan air kemih, air yang anda sendiri ambil, air yang bersih itu. Biar menghilangkan was-was. Wa yahsulu, dan bisa didapatkan, kita merasakan betul-betul namanya tidak tersisa sisa air kemih itu di kemaluan kita. Bitanahnuh, mungkin dengan cara berdehem. Sambil kita dalam dehem itu fokus untuk mungkin barangkali ada sisa-sisa yang ada di kemaluan kita dari sisa air kencing itu yang belum keluar. Mungkin bisa dengan sebabnya keluar. Wa natrid dzakar wa imraril yad ala asfalih birifqin. Natrid dzakar, untuk kita mengusap kemaluan kita dengan cara, kalau bagi laki-laki dengan cara jari tangan telunjuknya dan tangan jempolnya, jari jempolnya di imralil yad, dijalankan tangan kita itu, yaitu jari telunjuk dan jari jempol, ala asfalih, di bawah kemaluan kita, birifkin, dengan pelan. Kalau perempuan dengan menekan tangan kirinya, pakai tangan kiri, jangan tangan kanannya, tangan kirinya di atas kemaluannya, dijalankan pelan-pelan sambil mungkin berdehem, agar barangkali ada sisa, dan sisa itu betul-betul keluar.
Dan sebagian ulama kita mengatakan kadang-kadang hal ini berbeda dengan berbedanya orang. Berbeda orang, berbeda cara bagaimana mereka namanya meyakini bahwasanya ketika mereka namanya bekami itu namanya bersih, tidak tersisa di kemaluannya dari sisa-sisa airnya. Barangkali mungkin sebagian orang dengan cara sebelum masuk kamar mandi dia jalan dulu sedikit, atau dengan cara dan lain sebagainya. Nanti ia lakukan cara yang memang biasa ia lakukan dan membuat namanya dirinya yakin bahwasanya sisa yang ada sudah keluar dengan cara itu. Tapi diantaranya diajarkannya tanahnu, dan Rasulullah mengajarkan tadi natar bagi kaum laki-laki. Bagi kaum perempuan tadi tekan sedikit di atas kemaluannya dengan tangannya, tangan sebelah kiri. Begitu juga laki-laki tangan sebelah kiri. Wastanji bil hajar thumma bil ma', dan beristinjalah dengan hajar, dengan batu, kemudian dengan air. Untuk lebih sempurna, karena penduduk kota Quba mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika Rasulullah mendapatkan ayat wahyu ini, Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa Allah puji mereka dalam bersuci? Maka Rasulullah bertanya, mereka mengatakan kunna nutbi'ul ma al-hajar. Nutbi'ul hajar bil ma. Jadi kami ketika istinja dengan hajar, dengan batu, kami lanjutkan dengan air. Fa in iktasarta ala hadima, dan jika engkau ingin memakai salah satu di antara keduanya, antara batu dengan air, fal ma'u afdal, maka air lebih afdal. Karena batu, dan batu itu nanti ada syaratnya dalam pembahasan ilmu fikih, tidak harus batu bentuknya. Ada pembahasan dalam ilmu fikih apa yang dimaksud batu dalam istinja. Dalam istinja itu namanya keluarnya namanya kotoran dari kemaluan depan atau belakang. Itu namanya istinja. Ketika kita membersihkannya namanya istinja. Ya, kalau memang kita mau pilih salah satu di antaranya, maka air lebih afdal, karena batu itu hanya menghilangkan namanya kotorannya, tapi bekasnya masih ada. Tapi kalau air kotorannya hilang, bekasnya pun ikut hilang. Dimaafkan kalau memang tersisa bau. Kadang-kadang ada sebagian kotoran yang baunya itu melengket, walaupun dibasuh tidak mau hilang, dimaafkan. Wagaddimil gubul fil ma', dan kalau kita istinja pakai air, maka kita dahulukan kemaluan depan kita. Pakai air, kita dahulukan kemaluan depan kita dari kemaluan belakang. Wa akhirhu fil hajar, kalau kita istinja pakai batu, maka kemaluan belakang dulu baru kemaluan depan kita istinja. Kalau pakai belakang dulu kita bersihkan baru depan. Tapi semua itu ada syaratnya, ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya, karena pakai batu itu hanya boleh di tempat kemaluan. Di batas kemaluan. Kalau sudah di luar batas kemaluan, tidak boleh pakai batu. Tidak boleh lagi pakai batu, harus pakai air. Selagi masih di kemaluan, sekali lagi dengan syaratnya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, selagi di kemaluan maka boleh kita istinja dengan batu, dan cukup, tidak wajib kita ikuti dengan air. Ketika memenuhi syarat. Tapi kalau sudah namanya najisnya pindah dari tempatnya, mungkin kena namanya paha kita dan lain sebagainya, itu harus dengan air, tidak bisa dengan batu hilang, tidak harus dengan air. Sekali lagi batu itu hanya boleh kita gunakan ketika kotoran itu masih di kemaluan kita dan di batas kemaluan kita, sekali lagi disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Kalau sudah pindah misalnya dari tempatnya, lubang pindah mungkin sudah, walaupun tidak jauh di situ juga, tapi sudah bukan dari tempatnya, maka ya boleh kita pakai batu, tapi wajib kita ikuti air.
Waqul ba'dal istinja, dan ucapkanlah setelah selesai istinja dalam hati kita, kalau kita masih di dalam, kalau kita sudah keluar, dan dengan suara kita, Allahumma hasin farji minal fawahish, ya Allah, hasin, bentengilah, jagalah, lindungilah farji, kemaluanku, minal fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang hamba dengan kemaluannya, baik laki atau perempuan. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikanlah hatiku dari dari sifat munafik. Munafik itu berbeda antara yang nyata dengan yang tersimpan dalam hatinya, yang ia perbuat dengan niat ketika ia berbuat amal kebaikan, itu munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di antara tandanya, idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau biasanya orang itu kalau berjanji pasti ia mengingkari janjinya. Kalau bicara pasti berdusta. Kalau dikasih amanat pasti khianat. Itu termasuk sifat orang munafik. Kalau kita memiliki salah satu berarti ada nifak dalam hati, dalam diri kita. Nah, kita harus bersihkan, dan di antara cara untuk kita berlepas jauh dari sifat itu, Rasulullah ajarkan doanya setiap kali kita istinja, baik namanya dengan buang air kecil atau buang air besar, kita baca doa itu, Allahumma tahhir qalbi, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Di samping doa keluar tadi ya, di samping kita doa keluar ghufranak alhamdulillah adhaba anil adha wa afani, itu juga kita baca doa ini. Wa alaika bitayamun fi kulli sya'nik, hendaklah engkau selalu dalam setiap kondisi keadaanmu dahulukan tangan kananmu atau kaki kananmu dalam setiap kondisi keadaanmu, illa fi ghaslin najasat, kecuali dalam membasuh najis. Tadi ambil airnya dengan tangan kanan, membasuh najis tadi, istinja tadi dengan tangan kiri. Wa izalatil aqdar, begitu juga dalam menghilangkan kotoran-kotoran, terutama yang jijik walaupun tidak najis. Kita gunakan tangan kita gunakan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Wa dukhul fil mawadhi' allati min sya'nil istiqdar, dan ketika kita masuk ke tempat-tempat yang min sya'niya, tempat tersebut al-istiqdar, namanya kita anggap namanya kotor atau jijik, kita kalau melangkahkan masuk ke tempat itu, langkahkan dengan kaki kiri. Nah, kalau jijik dari segi najis yang biasa, apalagi dari apa yang ada di dalamnya, dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tempatnya mewah. Tapi kalau tempat di situ ada sesuatu yang menjijikkan orang mukmin, yaitu karena di situ ada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke tempat itu walaupun mewah kaki kiri, keluar dari tempat itu kaki kanan. Begitu juga tempat-tempat yang biasanya dilakukan namanya kezaliman. Kezaliman, ya memang kita tahu masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Fayambaghi an yaf'al dzalika kullahu bil yasar, maka selayaknya kalau hal-hal yang najis, yang kotor, tempat-tempat yang tidak baik, kita lakukan dengan sebelah kiri. Ngambil kotoran, membersihkan kotoran dengan kiri, kalau ngambil sampah dengan tangan kiri, begitu juga begitu juga ketika kita masuk ke tempat yang kotor dengan kaki kiri, selebihnya dengan tangan kanan, kaki kanan. Masuk ke masjid, musalla, ke surau, langgar, rumah, kaki kanan masuknya. Ketika keluar kaki kiri, ketika keluar kaki kanan. Ketika berpakai pakaian, baju, celana, sandal, sepatu, kaos kaki atau apapun yang kita pakai, maka ketika memakai kita pakai dengan tangan kanan, dimulai kanan dulu baru kiri. Ketika melepasnya kiri dulu baru kanan. Melepas sandal kiri dulu baru kanan.
Begitu juga baju, melepasnya kiri dulu, melepasnya baru kanan. Ketika memakainya kanan dulu, baru kiri. Yang dianjurkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau masuk masjid, mau melepaskan sandal, buka sandal kiri dulu. Buka sandal kiri, baru buka kaki kanan, baru melangkahkan ke kanan. Ketika kita keluar dari masjid, dari musala, bagi dari rumah, langkahkan ke kiri dulu. Kalau memang kita belum pakai sandal, langkahkan kiri dulu. Baru langkah kanan ke kanan, dan kanan itu mulai kita pakai sandal sepatu, baru kiri. Itu diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wa idza atishta fakhfid biha sautak. Dan jika engkau bersin, fakhfid biha sautan, maka rendahkanlah dengan bersin itu sautak, suaramu. Kalau bisa seperti itu. Wastur famak, dan tutuplah mulutmu kalau bisa ketika bersin. Sunnahnya seperti itu. Adabnya, etikanya seperti itu. Tutup dengan tangan kita dan jangan direndahkan suara kita. Namanya diusahakan untuk ditahan suara kita sambil ditutupi mulut kita. Waqul, dan ucapkanlah bagi orang yang bersin, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat besar dari Allah ketika seseorang itu bersin. Karena banyak penyakit yang keluar dari dirinya. Bersin. Rasulullah pun bersin. Dan bagi yang bersin mengucapkan alhamdulillah paling minim, kalau tidak alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mendengarkan saudara kita muslim ketika ia bersin mengucapkan kalimat itu, kita yang mendengarkan disunnahkan untuk mendoakannya. Yarhamkallah, mudah Allah merahmati engkau wahai saudaraku. Kalau seandainya yang bersin tadi mendengarkan saudaranya setelah ia mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, mendengarkan saudaranya mendoakannya rahmatullah, maka bagi yang bersin tadi sunnah untuk mendoakan saudaranya, mendoakannya tadi, yahdini wa yahdikumullah, mudah ia Allah memberikan aku hidayat dan mudah ia pun memberikan engkau hidayat. Itu sunnah, dan sunnah ini mungkin jarang diamalkan. Ini sunnah. Wala tabsuk illa an shimalik, dan jangan engkau tabsuk, meludah, kecuali an shimalik, arah sebelah kirimu. Aw tahta qadamikal yusra, atau di arah kakimu sebelah kiri, depan tapi sebelah kiri. Ya. Kalau engkau meludah atau seperti meludah, apalagi kalau ludah itu riak. Sunnahnya, adab etikanya seperti itu. Masya Allah. Mungkin hari ini hari terakhir tahun 1447 Hijriah. Besok kita sudah masuk tahun 1448 Hijriah. Walaupun ada tanggalan yang beda, ada yang tanggalan secara umum besok tanggal 1, ada yang sebagai tanggalan hari Rabu tanggal 1. Yang jelas pasti akan datang hari kita tinggalkan tahun yang lalu, dan pasti akan datang hari kita masuk tahun baru. Tahun lama kita tinggalkan, tahun baru kita masuk. Dan apa yang kita lakukan dalam setahun tertulis, tercatat oleh malaikat namanya Raqib wa Atid, dan tercatat di ummil kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tahu di ummil kitab itu catatan kecuali hanya Allah. Semua tercatat, kebaikan kita, keburukan kita, perbuatan kita apapun, bahkan apa yang kita ucapkan, semua tercatat sesuai dengan yang kita perbuat dan kita ucapkan. Bahkan ketika kita merintih, sakit dan lain sebagainya, aduh, dan sebagainya itu tulis aduh dan lain sebagainya, itu tercatat. Thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im.
Kemudian di hari kiamat Allah akan tanya. Karena semua itu bagian daripada nikmat yang mungkin kita lupakan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Kita harus sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama untuk membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Dianjurkan bagi yang mau, bagi yang peduli terhadap kebaikan dirinya, bagi yang menyayangi dirinya, bagi yang paham mengerti bagaimana pentingnya doa itu dalam agama kita, yang langsung Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita berbagai macam doa dalam kitab suci Al-Qur'an, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita doa dalam setiap kondisi keadaan kita. Dari bangun tidur Rasulullah ajarkan kita doa sampai kita tidur kembali. Bangun tidur ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, istinja tadi ada doanya, bawa pakaian ada doanya, setelah berpakaian doanya, mau makan ada doanya, setelah makan minum, masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada, naik kendaraan ada doanya. Bagi yang mengerti, paham akan pentingnya doa, kalau ia membaca Al-Quran dan memahami hadis-hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah kutip doa setiap Nabi Rasul dalam kitab suci Al-Quran. Diwakili Nabi Rasul pilihan Allah, 25 Nabi Rasul pilihan Allah. Allah kutip doa mereka. Ada doa yang sedikit, ada doa yang banyak sekali yang mereka lantunkan, yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Jika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa sangat disukai oleh Allah, dan doa itu kata Rasulullah ibadat. Doa itu ibadat. Mau diterima Allah, tidak diterima ketika seorang doa sedang ibadat. Bahkan Rasulullah mengatakan kunci ibadat, mukhul ibadah. Mukh, bahasa kita mukh ini sumsumnya. Artinya termasuk yang inti dalam ibadat adalah doa. Salat itu dari segi bahasa doa. As-salah lughatan ad-du'a. Salat itu dari segi bahasa doa. Dan surat Al-Fatihah di antara namanya surat ad-du'a. Bahkan kita lihat Al-Qur'an diawali dengan surat doa, ditutup dengan surat ad-du'a. Surat Al-Nas, Al-Falaq doa. Ya, ulama kita mereka memberikan dorongan kepada kita, anjuran, motivasi, karena mereka tahu pentingnya doa. Apalagi kita tidak pernah ada yang membisiki kita, hamba Allah, dari malaikat, amalmu setahun ini Allah terima semua. Tidak ada. Atau amalmu yang satu ini dalam setahun satu ini Allah terima. Tidak ada. Dan juga ada bisikan dari malaikat, hamba Allah, dosa-dosamu, khilafmu Allah selama setahun ini Allah ampuni. Atau yang itu Allah ampuni. Tidak ada. Tidak ada satupun amal yang kebaikan kita ada bisikan bahwasanya ada yang diterima oleh Allah. Begitu juga keburukan kita ada yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan doa. Sampai penghuni surga Allah itu mereka pun berdoa nanti. Di antara doa yang mereka lantunkan, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Doa berdoa mereka juga sama, namanya berdoa. Doa, membaca doa akhir tahun, membaca doa awal tahun, doanya singkat aja bang. Doanya singkat tapi padat. Doa akhir tahun, doa awal tahun. Kita mengharap doa akhir tahun itu agar Allah terima kebaikan kita, kekurangan disempurnakan, salah khilaf kita Allah maafkan. Doa awal tahun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini Allah bantu kita dalam menghadapi syaitan, bala tentaranya. Begitu juga hawa nafsu, dan Allah mudahkan kita untuk melakukan apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu aja doanya. Tapi karena kalau kita doa sendirian, wallahu a'lam, namanya doa sendirian, mungkin Allah terima, mungkin Allah tidak terima. Seperti sholat, kalau sholat 5 waktu sendirian, mungkin Allah terima, mungkin Allah tidak terima. Dan tidak sesederhana mungkin Allah terima doa seseorang hamba. Ada syaratnya. Syarat yang paling mutlak harus makan, minum, pakaiannya halal.
Sekarang wallahu alam kita bisa memastikan nggak makanan yang kita makan selama setahun ini halal, minuman kita, pakaian kita, wallahu alam. Karena kalau sudah sesuatu diawali dengan yang haram, maka itu haram. Pindah ke 1000 tangan pun tetap haram. Namanya kotor tetap kotor, walaupun serimbas pindah itu semiliar tangan tetap kotor. Kalau sampai ke tangan kita berarti sampai yang kotor. Kita berikan yang halal, kita beli dengan yang kotor berarti jadi kotor yang halal itu. Kenapa? Karena kita dapatkan dari yang haram, yang kotor. Masuk ke tubuh kita kotor. Tapi kalau kita sudah sholat berdua berjamaah, Allah terima jamaahnya. Kalau sudah kita berdoa berdua, Allah terima doanya. Itu Nabi Musa, beliau berdoa kepada Allah, Allah kutip doanya, diaminkan oleh Nabi Harun. Dan Rasulullah mendidik kita untuk berdoa, terutama habis sholat 5 waktu. Allah memang tunggu kita semua nih, Allah tunggu semua hambanya. Habis sholat 5 waktu mereka memohon kepada Allah, berdoa, ditunggu oleh Allah. Saking hebatnya sholat 5 waktu. Dan itu waktu yang Allah paling dengar, termasuk doa seseorang hamba. Ada 2 waktu yang paling didengar oleh Allah. Sebelum sholat subuh, waktu sahur, itu orang tahajud. Yang kedua, habis sholat 5 waktu. Dan memang sengaja Allah tunggu kita habis sholat 5 waktu untuk kita berdoa. Hanya dididik oleh Nabi Muhammad untuk kita berdoa. Allahumma antas salam, kassalam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, khilnal jannah darus salam. Dan setelah itu habis baca-baca lain sebagainya, ada satu yang berdoa, yang lain mengaminkan. Itu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad dari semenjak masa beliau hidup sampai sekarang. Alhamdulillah, sunnahnya berlanjut, dan saat itu Allah dengar. Tapi kita kalau mau doa sendiri silahkan, tapi kalau memang ada orang berdoa, aminkan dulu bang, aminkan dulu. Kenapa? Karena kalau sudah doa itu berdua atau lagi lebih, Allah akan kabulkan doa kita. Tapi kalau kita doa sendiri, wallahu a'lam. Walaupun boleh bang, enggak harus kita namanya, walaupun sendiri boleh. Tapi kalau kita sendiri ya wallahu a'lam. Barangkali kalau memang kita dekat dengan Allah, enggak ada yang mengotori tubuh kita, insya Allah doa kita didengar oleh Allah. Tapi kalau sudah bersama-sama itu, insya Allah, karena sebab kebersamaan Allah terima. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, majtama'a qaumun wa da'a ba'dhum wa ammana al-akharun illa istajabahumullah. Rasul mengatakan tidak berdoa suatu kelompok, 2, 3 atau lebih, kemudian salah satu di antara mereka berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kecuali pasti dikabulkan doa mereka oleh Allah. Illa istajabahumullah. Karena rame-rame kita. Dan Rasulullah pada di masa beliau ketika melihat Sayyidina Abu Hurairah dan dua temannya duduk untuk berdoa, satu berdoa, yang lain mengaminkan, giliran Rasulullah ikut duduk. Rasulullah ikut duduk dan mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doanya itu pasti Allah kabulkan. Yang doanya pasti Allah kabulkan, masih duduk untuk bersama orang berdoa, dan dia mengaminkan juga doa. Masya Allah, Masya Allah. Karena amin termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, terutama di dalam sholat. Umat sebelum kita tidak ada amin mereka dalam sholat, kita ada amin karena kita ada surat Al-Fatihah. Umat sebelum kita mereka tidak ada surat Al-Fatihah, sehingga Rasulullah mengatakan termasuk sesuatu yang paling amat sangat diiri dengkikan umat Yahudi terutama terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Agung Muhammad adalah kalimat amin, terutama habis sholat, di dalam sholat. Ketika kita baca surat Al-Fatihah waladhdallin, dalam mazhab Syafi'i disunnahkan amin itu mengeraskan suaranya. Subuh, maghrib, isya itu bagi imam. Imam disunnahkan untuk mengeraskan suaranya dalam bacaan amin, sebagaimana yang mengeraskan suaranya dalam bacaan Fatihah dan surah dan lainnya. Begitu juga makmum disunnahkan untuk mengeraskan suaranya dalam bacaan amin. Diriwayatkan dengan berbagai macam riwayat, terutama oleh
kutip oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah dalam karya beliau Ad-Durratul Yatimah, Nazm Subhas Thaminah, namanya syarah namanya Subhat Thaminah, Nazm Safinah. Beliau mengatakan di kala itu, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Itu salat. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, itu masjid bergemuruh, irtaj, bergemuruh itu masjid, goncang goyang itu masjid dengan suara aminnya Rasulullah dan sahabat. Imam sunnah amin kan, begitu juga makmum sunnah amin. Rasulullah mengatakan ketika kita sholat itu ada malaikat yang ikut sholat 5 waktu, terutama subuh dan asar. Malaikat siang malam kumpul. Rasulullah menjelaskan, walaupun kita tidak lihat tapi kita yakin, walaupun tidak lihat, tidak perlu kita lihat, karena sudah Rasulullah ngomong pasti benar, tidak mungkin salah. Mau hadisnya hasan, sahih, dhaif, pokoknya kalau hadis memang Rasulullah mengucapkannya pasti benar. Kalau kita meragukannya berarti keimanan kita bermasalah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang langsung komen, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah yang langsung komen tentang ucapan Nabi besar Muhammad. Wahyu yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ngomong dengan hawa nafsunya. Lihat sekali lagi, mau hadisnya sahih, hasan, dhaif, selagi itu memang Rasulullah mengucapkannya pasti benarnya. Jadi kita perlu melihat, alhamdulillah bersama kita malaikat siang malam dan malaikat yang lainnya. Tadi ketika kita awal panggil adzan, mereka ikut kumpul, sampai sholat mereka ikut sholat, kita pengajian mereka ikut pengajian. Malaikat siang ini yang harus tugas belum tugas, malaikat malam yang naik belum naik. Kenapa? Karena masih ikut. Sampai kapan? Sampai kita bubar. Nanti ketika kita salaman, mereka ikut salaman. Setelah selesai waktunya fadl, mau pulang dan sebagainya, mereka baru naik. Malaikat malam, malaikat siang baru bertugas sama kita ini, malaikat Allah Subhanahu taala. Ketika kita sholat, mereka pun mengaminkan bacaan amin. Dan Rasulullah mengatakan, waman, dalam sabdanya, waman wafaq ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Di antara keistimewaan bacaan amin itu di dalam sholat, sama sholat jahriyah, siapapun yang bersamaan aminnya dengan amin malaikat, Allah akan ampunkan, Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang lalu seumur hidupnya dengan bacaan amin yang Allah berikan kepada kita, yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Makanya sahabat masjid di masa Rasulullah gemuruh dengan bacaan amin. Rasulullah ikut baca amin, sahabat semua aminnya semangat. Kenapa? Barangkali bersama dengan amin malaikat yang ada, Allah ampuni semua dosa yang kecil, ya, dosa yang tidak syaratnya diampuni oleh Allah, dengan taubat itu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya. Bukan kemarin, bukan lusa, bukan seumur hidupnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah, boleh tanyakan, fadhal. Sambil-sambil kalau tanya, naik tangan ya. Sambil-sambil antum belum bertanya, anak lanjut. Tapi kalau tanya, fadhal. Walaupun anak ngomong, antum tidak apa-apa. Oh. Tidak apa-apa. Baik, ya baik. Terutama mungkin sebagian namanya kotoran yang kadang-kadang lengket baunya. Kalau memang tidak hilang kecuali dengan sabun, ya sebaiknya kita pakai sabun. Agar memastikan namanya hilang. Bekasnya pun, baunya pun hilang. Walaupun kalau memang sudah kita upayakan, kita usahakan masih tidak hilang juga baunya, itu dimaafkan. Tapi kalau memang ada sabun atau ada sesuatu selain sabun yang bisa menghilangkan juga baunya, ya baik, bagus. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita untuk bersih. Terus kalau dikebiasakan setiap hari gimana tuh? Boleh aja.
Artinya kebiasaan baik baik. Sekali lagi, Islam itu mengajarkan kita untuk bersih. Bunyaddin ala nadhafah. So mengatakan dibangun agama ini atas nadhafah, kebersihan. Nah, apapun yang namanya yang kita lakukan, tujuannya dari yang kita lakukan itu adalah kebersihan, berarti itu bagian daripada agama. Bagian daripada agamanya. Rasulullah sudah berupaya Bang untuk sekuat tenaganya untuk kebaikan kita, walaupun beliau terusir dari kota Mekah. Ketika Rasulullah baru-baru menerima wahyu dan cerita kepada Sayyidah Khadijah, dan Rasulullah khawatir, takut, merasa takut terhadap dirinya, ada apa ini? Karena ketika awal wahyu dipeluk oleh malaikat Jibril sampai kayak orang mau mati, bahasa kita ya. Ada pelukan yang keras dari malaikat Jibril tiga kali memeluk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pulang, zammiluni datsiru. Ini Rasulullah cerita kepada Sayyidah Khadijah tentang apa yang beliau alami di Gua Hira. Maka Sayyidah Khadijah memiliki paman, Waraqah bin Naufal. Pamannya ini ahli kitab. Ahli kitab. Dia baca kitab Taurat dan kitab Injil, dan beliau tahu tentang apa yang ada dalam Taurat dan Injil, sehingga beliau paham. Maka Sayyidah Khadijah bawa Rasulullah ke pamannya Waraqah bin Naufal, dan Rasulullah ceritakan tentang kondisinya, apa yang dia alami di Gua Hira, begini dan sebagainya. Maka ketika mendengar cerita itu, Waraqah bin Naufal langsung mengatakan, hadan nabus alladzi ja'a bihi Musa, ini adalah malaikat yang datang kepada Nabi Allah Musa, maksudnya Jibril, maksudnya malaikat Jibril. Maka beliau ceritalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi dahulu, karena apa yang terjadi dialami oleh para nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad dialami oleh Nabi Muhammad. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang beriman dan yang tidak beriman, ada yang memusuhi, dan memusuhinya getol sampai habis dan lain sebagainya. Dan ketika Rasulullah cerita, dan Waraqah bin Naufal meyakini bahwa beliaulah seorang Nabi Rasul akhir zaman, karena sesuai dengan apa yang dipahami dalam kitab Taurat dan Injil, karena dalam kitab dahulu Rasulullah disebutkan. Maka beliau pun cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kurang lebih artinya, ya Muhammad, andaikan aku di kala itu, ketika Rasulullah memang sudah jadi seorang Nabi dan Rasul berdakwah, dan ketika berdakwah dimusuhi oleh umatnya, oleh kaumnya, sampai Rasulullah terusir dari kota Mekah, tahu Waraqah bin Naufal, ini orang Tuhan. Andaikan aku kala itu, kala umatmu, kaummu mengusirmu dari tempat tinggalmu ini, seorang syaban, seorang pemuda yang kuat, maka aku akan membelamu sampai, bahasa kita, sampai titik darah terakhirku. Ketika Rasulullah mendengarkan kalimat itu dari Sayyidah Waraqah, ya Rasulullah kan orang baik. Semua orang Mekah tahu siapa Rasulullah, dari A sampai Z Rasulullah kan tahu. Rasulullah hidup di situ, Bang. Rasulullah kemana-mana, tidak sering kemana kesini, tidak. Rasulullah hidupnya paling umur 12 tahun pernah ikut pamannya Abi Thalib dalam perjalanan, kemudian pulang. Umur 25 tahun bawa barang dagangan Sayyidah Khadijah, pulang. Itu aja Rasulullah keluar dari kota Mekah. Selebihnya Rasulullah di kota Mekah. Jadi mereka tahu, kenal betul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka di zaman jahiliyah Rasulullah dijuluki Al-Amin, seorang yang dipercaya, amanah, jujur, orang yang baik. Maka ketika paman Sayyidah Khadijah mengatakan itu, Rasulullah terkejut. Sampai Rasulullah bertanya kepada beliau, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengeluarkan aku dari kota ini? Bahasa kita mungkin Rasulullah mengatakan, kurang apa saya? Rasulullah bantu semuanya. Dalam kesulitan Rasulullah bantu. Bahkan kadang-kadang bawa barang aja untuk namanya kendaraan, mereka dibantu oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah yang mereka hadapi dibantu oleh Rasulullah. Bahkan mereka Abu Jahal dan lain sebagainya, ketika menitip barang mereka yang berharga, mereka titip kepada Rasulullah. Mereka tidak titip kepada saudaranya, tidak titip kepada orang lain.
Mereka titip barangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini orang yang paling amanat. Makanya ketika Rasulullah mendengarkan kalimat itu, Rasulullah kaget. Maka saya baru mengatakan, ya Muhammad, tidak ada seseorang yang bawa seperti yang kau bawa, kecuali pasti mereka akan keluar dari tempat mereka, dimusuhi. Makanya Rasulullah keluar hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan Nabi Rasul yang paling banyak gangguan dari kaumnya adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lakukan semua untuk kita umat. Bukan hanya umat yang hidup di masa beliau, sampai saat ini, sampai akan datang. Dan Allah tegaskan itu dalam ayat. Bukan ajarnya, kisahnya, bukan ajarnya, bukan kisahnya, langsung Allah tegaskan dalam ayat. Dalam surat At-Taubah, akhir surat At-Taubah, Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah berupaya, bukan hanya kita yang mukmin sekarang, yang belum mukmin pun Rasulullah berupaya. Yang masih kafir sekarang ini dimanapun mereka tinggal, Rasulullah harisun 'alaikum. Kata Allah haris, betul-betul haris, memiliki keinginan yang tekad yang kuat, semangat yang bulat alaikum, terhadap kebaikan kalian. Rasulullah sudah menangis seumur hidupnya untuk kita. Setiap malamnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun sampai sekarang memperhatikan kita di alam kuburnya. Sampai Rasulullah mengatakan, mamati khairun lakum wa hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik bagi kalian, matiku pun baik bagi kalian, kata Rasulullah. Ketika sahabat mendengarkan kalimat itu, ya Rasulullah, kalau hidup jelas kami, kalau mati kayak apa engkau bisa memberikan kebaikan bagi kami, ya Rasulullah? Artinya orang sudah meninggal, habis sudah jatahnya. Oh, Rasulullah menjelaskan, kalau aku sudah mati, ini sampai kepadaku amalakum, tu'rad alayya amalakum. Allah akan tunjukkan kepadaku amal kalian nih, ya Rasulullah, si fulan semuanya ada catatannya. Maka Rasulullah mengatakan, in ra'aitu khairan istabsyartu hamidullah alaih. Ketika aku melihat amalan kalian baik, aku merasa istabsyartu, merasa gembira, dan aku mengucapkan pujian sebagai tanda syukurku terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhanku Allah dari kebaikan yang kalian lakukan. Mungkin sebelum kita alhamdulillah, Rasulullah sudah alhamdulillah. Tapi Rasulullah mengatakan, wa ain ra'aitu ghaira dzalik istaghfartu lakumullah. Andaikan aku lihat amal kalian selain itu, Rasulullah tidak mengatakan amal kalian yang buruk, maksiat kalian, dosa kalian. Rasulullah tidak ngomong. Sayangnya Rasulullah, sampai beliau tidak mengatakan maksiat Anda, dosa Anda. Tapi Rasul mengatakan, wa in ra'aitu ghaira dzalik, andaikan aku melihat selain itu, artinya selain kebaikan, istaghfartu lakumullah, aku memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dari dosa yang kalian lakukan itu. Masya Allah. Ada manusia seperti ini? Tidak ada manusia seperti itu. Nanti semua akan tahu, paham bagaimana sayangnya Rasulullah, peduli Rasulullah akan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Tidak ada satu Nabi Rasul kecuali mereka mengatakan nafsi, nafsi, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Lupa ayahnya, lupa bundanya, lupa bininya, lupa anaknya, lupa saudaranya, apalagi umat. Itu slogan mereka. Rasulullah sudah cerita dalam hadis-hadis yang sahih dan lainnya, kutip oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab hadis. Hanya satu yang mengatakan ummati, ummati, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Rasulullah tidak mengatakan ya Allah selamatkan ummi, ibuku Aminah, istriku Khadijah, Aisyah dan lainnya, anakku Fatimah, cucuku Hasan. Rasulullah menyamakan kita dengan ibunya, abahnya, dengan sahabatnya, walaupun kita banyak dosa. Disamakan oleh Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada semua. Kalau seperti itu Rasulullah kepada umat, bagaimana kepada orang tuanya? Ya, tidak mungkinlah Allah perintahkan kita untuk bakti kepada orang tua, Rasulullah tidak bakti. Tidak mungkin Allah perintahkan namanya melalui Rasulullah, wagur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rasulullah tidak mengucapkan itu untuk ayah bundanya, tidak
Tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak memerintahkan sesuatu kecuali beliau sudah berdahulu melakukan sesuatu sebelum ia perintahkan selainnya untuk melakukan itu. Habib Ali Habsyi dalam Maulid Habsyi beliau mengatakan ketika beliau menyebut sifat Rasulullah, wa awwaluhum ila makarimil akhlaqi sabga. Beliau orang yang pertama dari selainnya dalam menunaikan, melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung, sopan santun yang mulia, sabagan, mendahului selainnya. Ya, tidak mungkin, mustahil Allah selamatkan ayah bunda kita, Allah tidak selamatkan ayah bunda Nabi Muhammad. Mustahil. Tidak masuk akal. Masa Allah lebih sayang dengan ayah bunda kita daripada ayah bunda Nabi Muhammad? Mustahil, tidak masuk akal. Tidak ada ayah bunda yang lebih mulia daripada ayah bunda Abdullah dan Aminah, karena Allah jadikan dia ayah bunda Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih mulia dari masa Nabi Adam sampai kiamat melebihi ayah bunda Nabi Agung Muhammad, seorang ayah bunda. Kenapa? Karena ia jadikan oleh Allah ayah bunda Nabi Agung Muhammad. Kenapa? Kalau kita ingin melihat kualitas seorang anak bagaimana ayahnya, biasanya buah itu tidak jauh dari pohonnya. Betul tak? Yang jauh itu ya mungkin sebagian kecil, tapi rata-rata buah kalau jatuh ya di bawah pohonnya. Begitu juga menunjukkan kualitas ayah bunda Nabi Muhammad, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu cari dalil Al-Quran, hadis, tak perlu lihat Nabi Agung Muhammad. Cukup untuk kita memahami siapa ayah bunda Nabi Agung Muhammad. Kalau orang punya akal dan akalnya baik, bagus, tidak rusak, tidak lemot atau lain sebagainya. Mau cari dalil dulu, la ilaha illallah. Ada sebagian saudara kita karena rusak akalnya cari dalil bagaimana ia menyatakan ayah bunda Nabi Muhammad di neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalil kita cukup aja bang, lihat Nabi Muhammad, kualitas Nabi Muhammad seperti itu, berarti ayah bundanya seperti itu. Selesai. Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala terima semua yang kita lakukan dalam setahun ini. Kalau ada kekurangan yang mudah-mudahan dari kebaikan, kalau kekurangan Allah sempurnakan. Kita mengharap Allah maafkan salah khilaf kita, Allah ampuni dosa kita, dan kita berharap sebanyak salah khilaf dosa yang kita lakukan setahun ini Allah jadikan kebaikan buat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini yang baru, ya saya bilang tadi ya sebagian besar mungkin besok tahun awalnya tahun yang lebih baik dari kemarin. Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amal, baik ucapan, perbuatan, lahir batin, baik ibadat atau adat yang membuat kita bertambah dan selalu dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad, mematuhi beliau sehingga kita di mata Allah sebagai hamba yang sempurna di sisinya. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari syaitan, bala tentaranya, dari hawa nafsu ammar bisu. Allah lindungi kita sehingga syaitan, hawa nafsu tidak mampu untuk menggoda, merayu kita, menyesatkan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini insyaallah lebih baik daripada tahun kemarin yang buat kita, saudara kita muslim dimanapun mereka berada fi afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi kalau selesai salaman antum jangan pulang ya, salat walaupun 2 rakaat. Rasulullah mengatakan pahala yang seperti orang yang haji umrah, yang sempurna haji umrahnya, sempurna haji umrahnya, sempurna haji umrahnya, kata Nabi Agung Muhammad. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.